Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi teman-teman dan selamat bergabung di jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, di sini kita itu akan lebih fokus kepada arah pembelajarannya kepada pemrograman, dikarenakan rekayasa perangkat lunak itu memang identiknya dengan pemrograman, dan juga untuk mengikuti perkembangan zaman tentunya kita perlu untuk mengetahui apa saja sih yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak dari jurusan rekayasa perangkat lunak. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah bahasa program, yaitu tingkatan-tingkatan yang ada pada bahasa pemrograman, dan mulai dari definisinya, tingkatannya, serta contoh bahasa-bahasa pemrograman. Tapi sebelum kita menuju ke materinya, di sini saya ingin menjelaskan sedikit keuntungan dari kalian masuk ke jurusan rekayasa perangkat lunak dan keuntungan apabila kalian bisa menguasai bahasa pemrograman. Nah, untuk keuntungan pertama tentunya nanti di dunia kerja, jika kalian benar-benar bisa menjadi seorang pemrogram atau programmer, kalian bisa mendapatkan gaji yang besar. Tapi tentunya gaji yang besar juga memerlukan effort yang besar untuk bisa dicapai. Seperti contohnya kita belajar bahasa pemrograman tidak cukup 1-2 hari, bahkan mungkin berbulan-bulan tidak cukup. Kita belajar mungkin beberapa tahun sampai harus ikut bootcamp atau ikut kumpulan-kumpulan yang meng-share ilmu-ilmu tentang bahasa pemrograman dan lain-lainnya. Nah, yang kedua itu kita akan menjadi lebih tahu daripada yang lain, dan kita juga akan menjadi orang-orang yang mungkin lebih dulu bisa lebih mengerti tentang teknologi yang ada pada era saat ini. Oleh karena itu, selamat datang saya ucapkan sekali lagi kepada teman-teman sekalian yang sudah bergabung dalam jurusan rekayasa perangkat lunak, dan mari kita belajar apa sih bahasa program dan apa sih tingkatan-tingkatan yang ada di dalamnya, dan bagaimana apa aja yang termasuk ke dalam bahasa pemrograman begitu. Baik, langsung ke materinya saja ya. Definisi bahasa program. Nah, bahasa pemrograman itu sendiri atau sering diistilahkan juga dengan bahasa komputer atau bahasa pemrograman komputer adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Jadi mungkin untuk lebih simpelnya, bahasa pemrograman itu adalah perintah yang dimasukkan ke dalam komputer untuk dapat melakukan apa yang kita perintahkan gitu. Bahasa pemrograman itu sendiri itu memiliki tingkatan, di mana sebenarnya untuk setiap orang atau tiap ahli mungkin akan mendefinisikan berbeda-beda tingkatan dari bahasa pemrograman itu sendiri. Ada yang mendefinisikannya menjadi 4 tingkatan, ada juga yang 3 tingkatan, dan yang lain-lainnya. Tapi di sini kita akan membahas 3 tingkatan saja di dalam bahasa pemrograman. Yang pertama yaitu bahasa pemrograman tingkat rendah atau low level. Nah, bahasa program tingkat rendah berisi instruksi-instruksi yang ditunjukkan kepada komputer dengan menggunakan kode biner atau binary. Kode-kode tersebut akan langsung diterjemahkan oleh komputer tanpa harus melalui proses kompilasi. Untuk kode binary itu adalah kode yang hanya berisikan 0 dan 1. Jadi bahasa tingkat rendah ini atau level ini adalah bahasa yang paling sulit dimengerti oleh manusia. Pada dasarnya mungkin begitu. Lalu yang kedua adalah bahasa program tingkat menengah atau mid level. Bahasa program tingkat menengah adalah instruksi yang berupa kode mnemonik seperti ADD,
UB, DIV, STOLOD, GMP, dan lainnya. Namun, bahasa dalam tingkat menengah ini harus diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam bahasa mesin, karena komputer hanya mengerti penggunaan bahasa mesin. Lalu yang ketiga adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi atau high level. Bahasa program tingkat tinggi ini berisi instruksi-instruksi yang menggunakan bahasa ilmiah yang dimengerti manusia, seperti bahasa Inggris atau matematika. Tingkatan ini diciptakan untuk mengatasi kekurangan yang dimiliki tingkatan menengah dan tingkat rendah. Jadi pada dasarnya terdapat tiga level di dalam bahasa pemrograman, yaitu tingkat rendah, tingkat menengah, dan juga tingkat tinggi. Semakin rendah tingkat bahasa pemrograman, maka akan semakin sulit dimengerti oleh manusia, dan semakin tinggi tingkat suatu bahasa pemrograman, maka akan semakin mirip dengan bahasa manusia dan semakin mudah dipahami oleh manusia. Setelah saya menjelaskan materi ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Permisi Pak, izin bertanya. Tadi seperti yang Bapak sebutkan, ada beberapa bahasa sebagai contoh yang Bapak sebutkan sebelumnya, itu bahasa PHP, bahasa HTML, dan lainnya. Nah, di sini kan sudah ada pengelompokan bahasa program. Kalau untuk bahasa program yang tadi Bapak sebutkan di atas, itu termasuknya ke bahasa pemrograman yang mana saja ya Pak? Baik, mungkin bahasa yang kamu tanyakan itu yang ini ya. Nah, untuk pengelompokan bahasa-bahasa yang ada di sini itu menurut saya itu HTML atau CSS, lalu JavaScript, PHP, lalu C++, bahasa C, itu termasuk ke dalam bahasa bisa dikelompokkan ke dalam middle level language dan high level language. Tapi bisa juga untuk dikelompokkan ke dalam object orientation language, karena sebenarnya atau pada dasarnya object oriented language lebih mengacu kepada suatu cara mengenai cara menyusun struktur dari sebuah program. Jadi dia itu lebih kepada model pengembangan dari penulisan suatu program, begitu. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, mungkin kalau tidak ada, Bapak akan memberikan sedikit tugas kepada kalian. Tugasnya adalah minggu depan kalian harus bisa atau harus sudah mengenal apa itu HTML dan CSS. Apa itu HTML? Mengenal HTML. Yang kedua, yang saya maksud mengenal di sini adalah kalian harus memahami apa definisi bahasa HTML. Lalu yang ketiga, saya ingin kalian semua bisa membuat sebuah struktur HTML sederhana.